Shalom pagi bersama kedudukan kepala pejamkan mata sedap. Pagi yang cerah kami menghadap Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga boleh mendengarkan renungan firman yang singkat, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga naikkan doa sama. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 21. Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat yang 36. Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat 36. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang-orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang yang Yunani pulang ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Theophilus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menganggap bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gembala seluruh kota dan rakyat datang ke berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeret keluar dari bait Allah, dan berkata juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh Paulus, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira maju melepaskan orang banyak. Ketika mereka melihat dia dan prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang akan diperbuatnya? Tapi dari antara orang banyak ada yang meneriaki kepadanya itu, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu dia menyuruh membawa Paulus ke markas. Hingga sampai ke tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyakan dia!" Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa pentingnya hati yang bersih. Maka Amsal 4:7, jagalah hati. Kita lihat bagaimana yang diperbuat orang baik pada Paulus. Ketika Paulus timbul apa yang datang, apa yang dikerjakan? Dia menghasut rakyat untuk menangkap. Perhatikan ayat yang ke-7. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Menghasut, menjadi provokator, menjadi provokator untuk menangkap Paulus. Betapa pentingnya hati yang baik. Saudara yang hadir pada hati yang baik, jangan diprovokator, merusak rasa pemerintahan, merusak dalam gereja, merusak lingkungan, dan merusak kita mau lihat hal yang benar. Jangan sembarang menembus orang. Kalau belajar, karena hatinya tidak baik, dia menghasut.
menghasut, menjadi provokator, menjadi keributan. Dan akhirnya fase jaga hati baik-baik. Jaga hati saya. Tidak ada dalam hati hal yang baik. Amin. Mari sama-sama menteraikan firman ke hati kami. Kembalikan besok pagi dengan sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada Meri, Pelawan, Polri. Berikan mereka takut dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan